Kita nggak usah Wehe. berlama-lama lagi nih teman-teman di match yang pembukaan MSC 2021. Game yang kedua sudah di depan mata. Drafting match-nya akan kita lihat seperti apa perombakan ataupun adaptasi dari kedua tim yang sama-sama satu bendera RZMY yang sudah mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Sedangkan tim RZSG ini mereka harus bekerja ekstra. Karena peringkat pertama dari setiap grupnya boleh diingat. Poin itu penting untuk mencari peringkat apalagi masuk ke playoff di upper. Nah, Yes. yang di MY ini Zasnya juga sama berbahaya. Sekarang ini belum lihat aja nih kita. Iya, Zas itu pocket picknya nih. Ada Zas juga loh, juru kunci nih. Ini sang kunci juga loh kadang ya. Ini kita lihat ya bagaimana apakah di game yang kedua ini akan keluar hero-hero seperti itu atau tidak. MY memiliki first pick-nya, ada Eve ya sekarang yang di ban. Wow, MY. Om, tengok Om ketika Yes. aku melihat apakah cowoknya patut di respect ban atau Kayaknya tidak. iya sih abis ini. Harusnya iya sih, karena kita bisa ngeliat kalau mereka ngelihat cowok matanya hijau. Hah. Kayak di Bang Jo hijau ngegas kan, ya digas baik. Digas langsung cowoknya menjadi first pick dari tim RSGMY, nggak pakai ragu. Sedangkan dari tim RSGSG, Matilda dan juga Lunox. Oh iya, tumben Wow. loh Matilda lepas nih. Ini akan bertindak sebagai tanker berarti ya untuk di area mid-nya. Yes, Matilda. Di game sebelumnya di ban sih, Bang. Iya, di ban buat dari RZSG, tapi kali ini mereka bisa ada kesempatan buat dapetin Matilda atau Hero Burst untuk di early game yang cukup menyakitkan dari segi damage-nya dengan adanya Soul Boom. Dan untuk RJMY sekarang optional, ada cukup banyak juga yang lepas. Berkaca dari game mereka sebelumnya, kali ini juga Lunox yang sudah diambil. Akankah mereka mengamankan Alice terlebih dahulu tanpa Parsha? Yap. Lala. Ada Parsha, mereka setidaknya udah mengamankan Chow, di mana ini Chow juga salah satu counter dari Parsha. Dia bisa masuk dan juga memberikan gangguan dengan jet kundonya, membuat ultimate dari Parsha itu bisa gagal. Oke. Wow. Langsung ya, cepet banget picknya Pakito. Kali Iya. ini sudah diamankan dengan gak adanya glue. Akankah Barats di ban oleh RSGSG? Agar gak ada ini sih, gak ada hero yang bisa kayak ngekontes Pakitonya di lane. Capek sih Pakito kalau udah ada Betul. Barat. P11 ternyata. Ini juga Oke. main-main bisa tarik ulur ya kalau lawan Pakito. Enak banget sih, belum lagi dengan Needles of Flower yang dia milikin gitu, anti CC dari segala apapun loh. Ya udah, kecuali ya Bloodhound-nya ya, Bloodhound-nya dari Franco kan memang tidak bisa itu Iya, dilepaskan, papain. tidak bisa Pasrah diapa-apain. saja. Pasrah ya. Tapi setidaknya nih One dengan Needles of Flower-nya untuk sekelas dari Pakito dia masih bisa menyelamatkan dirinya gitu. Oke, ada Brody sekarang yang udah dihilangkan, belum terlihat sejauh ini pergerakan dari Barats untuk di ban. Yes, akankah Barats bagi band kelima untuk RSGSG atau ada yang lain? Yap. Ya, ini ngelihat kalau apalagi dari tim RSGSG mereka harus memikirkan RSGMY sebenarnya nggak terlalu mengubah banyak loh. Mereka ya udah ketika berhasil mendapatkan komposisi kemenangan ngapain dirubah terlalu banyak. Bener. Lihat Long, yang lebih di ke ban arah siapa comfort. Long? Zas. Baru disebutin tadi, udah nongol Sasa di ban. Ya pocket pick dari RSGMY di ban ya, karena ada kecenderungan juga kalau mereka bakal pakai Zas misalnya musuhnya Iya. itu cukup tipis notable. Capek Zas di God Lane. Waduh, udah kenceng banget Dom. Gak tahu sih. Ya kayak Pakito mau dekat-dekat juga kan segan lah ya. Segan. Males. Males gitu. Masalahnya dipukul bukan the real Zasnya. Yes. Anak-anakannya. Joninya, Joninya. Si Little Johnny-nya yang ditampol-tampolin gitu loh. Oke. Menjadi sebuah pertanyaan yang langsung dijawab. Zasnya langsung dihilangkan sementara dari anak-anak MY. Satu Kufra. ban terakhir ke arah Kufra. Setidaknya menyelamatkan pergerakan dari Lee. Sebentar, kalau ada Kufra bakalkah MY atau RSGMY mau coba buat pakai Harit nanti, karena Kufra kan bisa buat mencegah Harit yang ngedash. Bener juga Om. Ya Ini kan? yang kamu tunggu-tunggu ya Om. Saya nunggu sih sebenarnya, karena tadi kan Harit di ban di first gamenya. Bakal keluar atau enggak, itu aja pertanyaan. Cowoknya bakal jadi tank, Parsha udah pasti di tengah, tinggal side lane-nya mereka bakal coba untuk mainin siapa? Barats. Ada di sana kalau mau, ada Barats. Ada Harit. Harit bisa kemungkinan gak sih Om? Bisa. Tapi agak serem kalau ketemu Pakito. Cuman bisa ya. Apalagi Asal mereka bisa main Wow. Beatrix. Oke, bukan hero Harit. yang sulit untuk dimainkan. Oke, Beatrix keluar. Ayah Beatrix. Burst damage yang pastinya sangat tinggi sekali ya untuk Beatrix.
Ini kalau bisa mainin, ini kan udah jelas lah pro player pasti bisa main gitu. Itu enak banget, pasti bakal perubahan-perubahan dari machine gun-nya, dari ini ya, dari itu ya, dari shotgun-nya. Dan sekarang udah ada Barat. Barat lah yang mungkin akan ditugaskan untuk bisa menjaga bagaimana pergerakan dari Pakito. Tapi ini dia satu hero terakhir akan jatuh ke tangan siapakah? Ya. Siapa kira-kira nih? Mid lane-nya udah kelihatan si Lunox dengan ini ya. Berarti kurang satu set lagi yang bisa ngelawan Bitrix, Hayabusa. Waduh, tapi tipis semua nanti buat arah CSG. Happy ntar assassinnya semua bisa diamankan. Kayak dia mau kemanapun enak, mau jalan kemanapun bisa nge-burst. Dan tim RSGSG satu terakhir nih. The last one. Dan masih Alice. misteri kita, Alice. Esmeralda. Esmeralda ya, oke. Oke. Wah, aduh. Waduh. Ini seru dia ya. Ini soalnya tipis-tipis semuanya ya. Kayak dari Barat juga ketika dia jumpa dengan Esmeralda ya masih cukup oke, pastinya bakal bisa nahan. Cuman apakah nanti dari sisi Bitrix yang harus kita lihat? Yap. Apakah Bitrixnya bisa bertahan ketika berjumpa dengan Pakito ataupun Esmeralda? Benar, dan juga gak begitu banyak apa ya? CC tadi di tubuh dari MW di mana itu Betul, bisa betul. membantu pergerakan dari Esmeralda, bisa menari dengan Stardust Dance yang dia miliki itu dengan sangat-sangat luar sekali. Tapi luar biasa sekali yang tadi kita coba lihat aja, wow. Luar biasa bagaimana penampakan dari masing-masing hero, dari masing-masing timnya. Dan setelah kita akan langsung masuk ke lubang hitam untuk langsung menuju ke Land of Down. Black hole. Black hole-nya sebentar lagi akan terbuka nih ya. Lu kesedot ya lu. Wah, ini dia nih kesedot nih kita. Kita juga ikut kesedot ya, para penonton juga. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan di game yang kedua? Tulis di kolom komentar. Apakah RSGMY atau RSGSG? RSGSG. Ya, jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, kalian boleh langsung nongol di kolom komen kita nih ya. Gue yakin nih pagi-pagi hari Senin ada yang sedang melakukan aktivitasnya, mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang ulangan juga nih Bude ya. Tapi ingat, yang ulangan sok ulangan dulu ya. Yang ulangan sambil nonton tersalah jawab kan kita kagak tahu nih ya teman-teman ya. Ya pokoknya kalian fokus lah, sehat-sehat di luar sana. Oke. Amin, amin, amin. Dan ini yang sepertinya kita lihat tidak sehat adalah game ini. Mereka udah mulai ngerusuin, gangguin satu sama lain, mencoba untuk menyelamatkan buff mereka masing-masing. Karena purple buff lagi-lagi boleh diingatkan ini sangatlah penting, apalagi untuk keduanya. Tapi tengok Zakus dengan cownya begitu gagah berani perkasa masuk ke area jungle milik tim RSGSG. Tapi damage yang diberikan oleh sana begitu besar, dia tidak sempat untuk memberikan penggangguan yang lebih dalam lagi di area jungle. Langsung dimarahin, dipukul mundur. Kaiser di bagian atas sendirian aja mencari stack demi stacknya udah lumayan besar. Namun untuk kali ini sepertinya bakal kehilangan stack. Tapi oke, masih ada satu monster jungle yang berdekatan dengan dia, masih bisa selamat. Ada Pakito yang perlahan tapi pasti mulai ngegebukin ke arah Kaiser. Ayo lo mau kemana lo? Gede doang lo. Iya, tapi low banget ya HP-nya. Kalau ada yang gerak aja ke atas gitu kan. Apalagi pakai rondo, damage-nya udah berat. Dan terlihat juga sudah ada rotasi dari Eliefor. Aduh, ada teman first blood. Baru-baru aja diomongin, Eliefor muncul di area top lane. Perlahan tapi pasti, dari minimap kita juga udah ngeliat hitungannya sangat tepat, tapi dibalaskan oleh tim RSGM Boy. Masuk ke area belakang, Leisha masih belum mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Langsung ditucuk-tucuk aja, berhasil mendapatkan 1 poin kill balasan. Wah, ini bagus banget sih bagaimana sinergi mereka tadi. Entah itu Jet Kundo dan juga Divine Sword yang dimiliki oleh Link, itu masuknya bareng banget loh. Dan sekarang ada Pederasta yang dikeluarkan, tapi masih jauh dari jangkauan untuk bisa mendapatkan Fosa ataupun LY4. Dan melihat area turtle dari game pertama mereka nggak pernah mengotak satu sama lain, tapi dari belakang maju langsung ingin mengamankan satu sama lain. Dan Tempest of Blade itu sudah dikeluarkan. Zakus masih tertawa di area belakang, tapi tengok dari Diablo-nya, dia menuju ke area isi. Nasminya hilang untuk keduanya, sama-sama kehilangan begitu banyak. Tapi tengok, ini yang hilang tuh Eliefor duluan. Betul. Aduh, sayang banget. LY4 yang menjadi target. Balik lagi sih, ini LY4 memang harus bisa di shutdown habis-habisan dari early. Jangan sampai jadi juga apalagi Granger yang notabene ketika sudah hit di level 4 juga bakal bisa memberikan impact, apalagi dengan adanya satu buah Nimble Blade. Iya, karena untuk di area mid sendiri LY4 memang di cover dengan 2 orang, tapi di saat Link masuk siapa yang bisa nangkap Nimble? Iya, jadi Resek juga udah dikeluarkan lagi nih, peperangan terus-menerus terjadi. Heal Power juga, tapi itu di situ posanya tertinggal sendirian. Teman-teman yang lain juga nggak ada yang bisa nge-cover. Hero coveran dari tim RSGSG itu nggak ada di tengah. Nggak ada Pakito, nggak ada Esmeralda yang bisa menghentikan pergerakan atau dari attack milik tim RSGMY yang sekarang udah menuju ke area turtle.
Iya loh, linknya masuk mah masuk gitu, nggak ada yang emang benar-benar bisa membackup ataupun menghalau pergerakannya ini. Bahkan 3 orang dia kalau emang mau niat masuk dimasukin itu. Iya. Itu tadi bisa juga sebenarnya Bisa, kalau kepengen ya. nggak ada yang bisa menghentikan dia, nggak ada yang bisa nangkap Nggak ada dia yang bisa secara nge-stop. langsung gitu loh. Stoppernya nggak ada masalahnya di sini. Kayak dia bisa bergerak melenggang bebas ke kanan, ke kiri, digangguin dia juga nggak peduli. Dia tahu betul kemampuan dari lawannya di area mid lane. Dan sekarang Singnya juga masih farming aja di area bawah. Ini Iya, tengahnya Lah, perang lah. terus sih. Itu Oh my god, kombonya Way Dragon dipasit dengan Feather Airstrike. Dan sekarang Lunos belum menjadi korban, tapi Loleas mundur ke bagian belakang. Dikit lagi Espia tersisa. Masih bisa selamat Esmeralda mengejar, namun ada tempat yang membuat Grangernya LY4 harus hilang lagi dan lagi. Bukan hal yang baik pastinya untuk LY4 di game yang kedua kali ini ketika dia udah ter-shutdown 2 kali. Dan tim RCMY mereka nggak buang-buang waktu. Mereka mau main ngegeragas di area tengahnya, gold sheet-nya udah diepetin. Dan kita ngelihat kalau tim RSG mereka harus mulai berpikir kembali gimana caranya LY4 bisa farming bebas. Gimana ngejagainnya, gimana cara ngedistract teman-teman dari tim RCMY. Dan sekarang Detonas welcome, no, mau nelan siapa di arah belakangnya. Posa masih bisa selamat dan RCMY mereka memilih untuk mundur kembali. Wah itu tadi lidahnya udah panjang banget, ngebeli leher sendiri loh. Muter-muter ya. Diajak terbang loh sama Matilda, tapi Lexi yang mendadak masuk tadi dari rumputan memberikan sebuah tembak ataupun memberikan sebuah tusukan dengan Divine Sword, tapi di bagian bawah ada pertempuran antara 2 versus 1. Nah loh, itu dia udah ada artileri yang dikeluarkan oleh Patrick, sementara Zakus pergi dulu karena nggak bisa memaksakan. Terlihat ada satu backupan dengan Esmeraldanya. Ke belakang, Oh, diambil. Leisha-nya Wah. bermain dengan sangat brilian. Gameplay yang ngegeragas. Masuk ke area jungle, LY4 gak punya red orange buff. Dan ini yang akan membuat dia semakin kewalahan lagi. Damage-nya akan makin berkurang. Lalu ada Zakus yang juga udah ngepantengin, udah ngepantekin dari purple buff-nya. Sementara tim RCAC yang lagi kewalahan. Buff-nya dicolong ke sana ke sini. Jungle-nya lagi diinvasi. Area bottom lane-nya. Coba kalau dari minimap kita ngeliatnya enak banget. Zakus bisa ngejagain purple buff, Barat bisa ngejagain Pakito, nggak bisa bergerak ke area ini ya. Betul. Area Tartar ya, ataupun ke area yang berbeda lagi gitu. Sebuah perimeter yang diciptakan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh anak-anak dari RSGMY ini berjalan dengan baik dan lancar banget loh. Oh tengok Zakus yang lagi make a play. Jackpot didapatkan, mendapatkan satu poin dari Dragon yang bisa membuka jalan tim RSGMY untuk mendapatkan satu turret di tier pertama. Hilang amblas. Wah itu Wah. AP lagi barusan trigger yang sangat baik dilakukan dengan Jet Kundonya. LY4 yang bisa dia dapatin dengan orang sebanyak itu di situ gitu loh. Wow. Ini ntar kalau ketemu lawan Indonesia, tim Indonesia, yuk kita ban aja cowoknya ya teman-teman ya. Tolong Ini harus luar biasa loh buat digarisbawahin ya. cowoknya ya. Tapi kalau ngelihat dari RCMY punya pool, kayaknya agak berat gak sih buat nge-ban semuanya? Karena banyak banget yang bakal lepas nantinya. Bener. Cuman at least kita tahu ini powernya dia banget buat powernya dia. buat gitu. Chow. Iya. Dan mereka udah membuktikannya kembali dan mencoba keinginan untuk coba kabur, tapi Diablo berusaha untuk membuka menjadi inisiator dari tim RCAC, tapi Tarim dia lawan teman yang begitu jauh di zoning biru. out. Begitu sakit ke area belakang pula. Posa tak bisa bertahan kembali. Wah ini linknya ngeliatin dulu, tapi baiknya adalah nggak terlalu bernafsu untuk linknya, masih memikirkan kalkulasi ataupun gue bakal berhasil bisa ngedapetin player-player ini atau worth it gak gue untuk mendapatkan mereka. Jangan sampai gue juga down ataupun jangan sampai juga gue bisa di pick off di area tersebut. Wow. Ya, Cycling Eagle juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu sekarang Bisa, kayak. Bri. Iya. Ngegangguin banget sih Nah, dari loh. tim Wah, RCMY. dia Zakusnya datang lagi tuh sama lihat. Sekarang bareng sama Barat lagi. Kan capek banget ya. Tadi Zakus saya sendirian udah males orang datang, sekarang nggak Apa Barat. Tyson? Sampai area belakang dan ditambah dengan damage yang diberikan di area belakang dengan Feather Airstrike-nya. Diablo! Jackpot akhirnya untuk kali pertama Leisha-nya ditumbangkan, tapi Detonas welcome mau ke area mana, sedangkan Sing melenggang bebas di area belakang mencoba untuk mengejar Zakus. 2 member down akan menjadi 3 karena Zakusnya masih diudak-udak. Zakus masih bisa selamat karena tim RSG mereka memilih mengamankan objektif berupa Turtle mengejar ketertinggalan network mereka, tapi Zakus gak membiarkan itu, mencoba untuk mengganggu anggota Ross ke area belakang. Kita Trig ditambah lagi combo Combro dari tim RSGMY. Damage yang begitu besar datang kembali.
no purple bomb, no problemo. Mencoba untuk dibalaskan, dipanis habis-habisan. Tapi Leisha gak mau overextend hal ini. Wah, permainan macam apa itu tadi? Zakus sendirian aja, dia tahu ada rekannya yang udah hadir. Komunikasi yang sangat baik dipertontonkan barusan oleh anak-anak RSG MY loh. Betul, kepercayaan yang luar biasa Percaya banget sih kalau temen menurut. ini loh Om. Ada 3 orang di sana. Iya. Oke, dia sendirian, temannya lagi Sendirian. jalan. Masih jalan untuk Parsial. Masih jalan. Masih jalan. Oke, dan tiba-tiba ada kombonya kembali tercipta gitu. Wow. Way Dragon, Feather Airstrike, boom. Boom, langsung. Emang dapat tadi Pak untuk Dapet. turtle-nya. Udah ada absorb-nya. Apalah daya di saat damage yang dikeluarkan oleh Parsha itu nancep ke ubun-ubun dari Granger. Semuanya langsung menghilang. Ini dah item-itemnya Om. Oke, dan untuk itemnya sendiri juga kalau kita lihat memang cowoknya sebagai tank di sini memang Zakus dia sangat mengganggu sekali dan bahkan berani untuk mengganggu pemain-pemain dari RSG. SG. Iya benar sekali, sementara itu pertempuran Ulala. sekarang aduh dari Tempo Soblet dipergunakan hanya untuk mundur ke bagian belakang aja, belum mau melakukan fight terus-terusan. Sementara di bagian atas nah lo lidahnya kepanjangan lagi, Esmeraldanya masih sempat kabur. Oh. Dan tim RSG SG mereka harus memutar otak kembali. Ini kondisinya gimana Om untuk tim RSG SG untuk bertahan di game kedua kali ini? Mereka masih bisa sebenarnya dengan cara memaksimalkan kesalahan dari RSG MY. Nah, kalau kita lihat tadi RSG MY berulang kali mereka coba buat turret dive. Yap. Geragas Nah, terus, itu terlalu dia yang overconfident. Betul, itu yang terjadi tadi ketika ada fight di menit ke hampir menit ke-8 lah tadi di bottom turret. Yang dimana mereka harus kepanis hilang 3 pemain sampai turretnya bisa diamankan oleh RSG. Yes. Dan dari RSG MY juga mereka nggak mau nurunin tempo. Mereka tetap Gas terus. gas terus ke Geragas. Wah. Lihat atas ada kesempatan, Singnya sendirian. Tapi tengok Tempo dia sempat untuk kabur ke area belakang. Detonator seluruh semuanya dikeluarkan untuk mengamankan Sing. Satu Sing hilang, teman-teman kita bisa merespon dengan cepat, dengan sigap. Tapi balasannya, Lolil kejar-kejar. Oh no, dia nggak bisa selamat. Sedangkan itu lagi dan lagi kita melihat respon dari teman-teman yang begitu cepat. Wah, ini mobilitas sangat tinggi dipertontonkan juga oleh anak-anak dari MY, di mana tadi Beatrix-nya sempat membawa masuk pemain dari anak-anak RSG SG masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Udah ada kabar yang diterima. Ini dia Feather Airstrike, udah ada Energy Impact, udah ada Curse of Crow, tapi untuk Feather Airstrike-nya belum terlihat sejauh ini. Tapi Zakus berani banget sendirian di dalam inner turret. Ada pergerakan dari Posa memotong ataupun nge-flanking dari kanan, ingin mendapatkan ataupun ingin nge-backstab 2 player ini. Waduh. Ulala. Dan ini baru menit ke-11 tapi perbedaan network kita juga bisa melihat, merasakan ada perbedaannya nggak terlalu jauh sebenarnya Om ya. Yes, tapi kalau kita lihat memang secara combo ya RSG MY ini mereka dapetin semuanya. Mereka Locknya kayak ada. locknya ada benar. Gak ada yang bisa ngelock buat linknya sih sebenarnya. Itu PR banget karena untuk Matilda Airlines-nya sendiri ya kalau kita lihat di sini itu harus bisa nargetin antara Lolil atau Lexia. Matilda Airlines bahasa macam apa lagi itu hei orang tua. Iya. Kan dia terbang. Ya, karena Lord yang pertama gagal untuk dikontes oleh tim RSG SG. Mereka sekarang dalam posisi yang tidak baik, berada di tim yang sangat sempit. Tapi Zakus sebagai kuncian utama tumbang terlebih dahulu. Semuanya memilih untuk mundur dari damage yang diberikan tim RSG SG begitu besar. Dan 3 member terpanis ketika mereka memaksakan untuk mendapatkan Lordnya. Lord kali ini hadir sendirian di area atas. Tim RSG SG mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk membalas hal ini. Tapi Feather Airstrike bisa mendefense dengan sangat baik di area mid lane-nya. Wow. 3 orang sekaligus menghilang dari RSG MY. Ada satu keuntungan yang mereka dapatkan yaitu Lord. Tapi untuk kali ini Lordnya hanyalah menjadi Lord yang jalan tanpa adanya backupan. Lord yang berjalan sendirian tanpa arah. Ini dia pertarungan antara Esmeralda dan juga udah ada Barats yang mengeluarkan detonasi LKP. Tapi di bagian belakang sana dengan Chaos Assault yang dia miliki cukup tebal. Bagaimana darah yang dimiliki oleh Barats, dia masih standby sendirian aja. Udah ada Federasi di bagian belakang memberikan backupan damage, memberikan sebuah ujian kepada Esmeralda. Tapi untuk kali ini Parsha-nya tertinggal dan bisa didapatkan langsung oleh Diablo. Ini udah mulai shaky, mulai goyang dari tim RSG MY ketika mereka kehilangan satu persatu member mereka dan gameplay mereka yang agak sedikit dibaca juga oleh tim RSG SG. Mereka sabar-sabar, mereka tahan ketika melakukan kesalahan seperti yang Om juga bilang. Dimaksimalkan oleh tim RSG SG. Wah. Ya, ini benar-benar udah mulai mendekat banget loh. Tapi ya jangan sampai Posa bisa kepick sekarang ya. Iya.
Itu dia. Sama-sama saya kolon A ya. Sama-sama saya kolon A. Cuman pergerakan dari anak-anak RSGSG terlihat sudah semakin pede. Wah. kenapa tuh? Sendirian aja. Kita nggak lihat. Itu dia cycling eagle yang dia lakukan menjadi sebuah blunder untuk anak-anak dari RSGSG. Oke, itu mahal banget sih harganya. Itu mahal banget harganya dan bisa menjadi punishment besar banget untuk RSG SG sekarang karena mereka bakal di zoning out habis-habisan. Iya loh. Kenapa dia mengeluarkan Itu pesawatnya terlalu cepat lepas landas. lepas landas loh dia. Iya teman-teman sampai nggak sempat tapi Way of Dragon langsung maju ke depan, nggak sempat untuk di finish. Masih bisa selamatkan tapi tidak. Satu lagi hilang, dia belum tak bisa bertahan. Lagi dan lagi kejutan dengan adanya Flicker, The Way of Dragon. Ini yang bikin satu momen untuk tim RGMY. Jakus kagak ngerti deh kita. Dia punya flicker, flicker bukan untuk kabur, tapi flicker untuk bisa mendapatkan anak-anak dari RSGSG. Ini momen-momen kejutan yang dibutuhkan sama RSGMY juga sih. Betul, ya. betul. Ketika Kayak- mereka menggunakan itu ya nggak sempat buat pada ngerespon. Betul, kayak kita bakal telat buat bisa ngerespon dan kita lihat dulu untuk playnya ya. Ini oke, ini waktu lordnya bisa didapetin sih saya. Tapi ya ini rugi besar juga buat RSGMY. Ini kalau kita lihat Terlalu pede ya. Ketika mereka udah low semua, masih maju. masih maju. Masih maju benar. Dan Lexianya juga masih kena Soul Doom ya tadi. Yap, Lexnya ada Soul Bloom yang ngikutin, udah ada Jogetan juga dari Esmeralda. Tapi sekarang kita lihat di bagian bawah, bottom lane-nya, outer turret-nya sudah hancur. Ada pergerakan, sementara itu Billion of Order. Cuman sinyal langsung didorong dari Way of Dragon, bagus banget. Udah ada Esmeralda yang menjadi korban, sementara itu di bagian belakang, Matilda dan sedikit lagi SP tersisa. Sana kali ini akan menjadi target, tapi siapa itu yang ditelan, siapa itu langsung dilepain begitu aja. Granger-nya nggak bisa lagi bertahan, triple kill. Looking for Maniac, bisakah Link kali ini mendapatkan langsung ke arah Pakitonya? Maniac pertama untuk MSC kali ini kan enggak, ternyata karena dia lebih milih untuk mundur. Mundur secara perlahan, takut untuk melakukan kesalahan juga. Mereka mau secure game yang kedua, mereka mau 2-0, nggak mau melakukan satu kesalahan pun. Iya loh, poin sempurna harus mereka dapatkan sih. Memang sangat-sangat terlihat sekali. Dan sekarang Way of Dragon-nya Pakitonya apa yang bisa dia lakukan? Digebukin dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang sekaligus. Udah ada Matilda juga yang kembali hadir untuk memberikan backup atau memberikan sebuah tindakan defensif. Tapi sekarang Cycling Eagle dikeluarkan lagi dan lagi. Dia terjebak di antara 5 player, dimiliki bahkan 4 player yang dimiliki dari RSGMY. Semakin sempit lagi untuk tim RSGSG melakukan comeback di game yang kedua kalau seperti ini kondisinya. Iya, kayak tadi kalau kita bilang ya dari RCSC mereka terlalu overcommit juga untuk Iya. turun ke bagian bawah. Tengok maju ke arah depan lagi, baru maju dikit aja. Beberapa meter dari pagar rumahnya udah langsung digeradak. Dan sekarang wipe out dari tim RSGSG. Mereka nggak bisa bertahan lagi, minion juga nggak ada. Dan minion masuk ke dalam tim RSGMY mendapatkan kemenangan bersih di match pembukaan. Wow, game kedua yang sebenarnya nggak terlalu bersih ya untuk kedua tim. Yap. Tapi at least dari RSGMY mereka berhasil untuk mendapatkan